نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah taala, kita kembali untuk duduk di majelis di masjid yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, yatafaqah fi dinillah bi ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari tentang agama yang mulia ini dan mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah jelaskan di awal bahwa mempelajari hadis-hadis Nabi SAW bagi seorang mukmin ada sangat penting, karena hadis adalah merupakan sumber yang kedua dari sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita sedang mempelajari kitab Sahih Bukhari, yaitu hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke bagian yang kedua dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Iman, yaitu bahasan seputar masalah iman. Pada pekan yang lalu kita telah jelaskan bahwa pembahasan iman yang dibahas oleh Imam Bukhari di bagian ini bukan merinci tentang pendefinisian, tentang perincian rukun iman yang 6, atau juga membahas tentang pokok-pokok akidah. Dalam bab ini Imam Bukhari tidak menjelaskan itu. Tapi Imam Bukhari di dalam bab ini mengumpulkan sejumlah hadis yang menjelaskan tentang definisi hakikat iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, hal itu disebabkan karena telah muncul dua penyimpangan di dalam masalah iman dari dua kelompok yang menyimpang, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu munculnya kaum Murji'ah, di mana kaum Murji'ah itu
secara global mengeluarkan amal dari iman. Jadi amal tidak masuk kepada sebagian iman. Dan penyimpangan yang lain yaitu kaum Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka menghukumi semua pelaku dosa, artinya orang yang melakukan dosa besar adalah kafir, keluar dari Islam. Di sini ada dua kutub yang berbeda, Ghulu dan Jam, artinya yang berlebihan dan yang kurang. Nah, setelah saya jelaskan, untuk membahas poin-poin berikutnya itu harus tetap mengingat bahasan sebelumnya tentang masalah iman ini. Seorang Sunni harus memahami tentang iman dari 4 sisi atau 5 sisi. Kemarin baru disebutkan 4 ya, dan wajib atau mesti dimasukkan poin kelima. Jadi kita sebagai Sunni, sebagai ahli sunnah harus memahami tentang iman dari 4 sisi atau 5 sisi. Pertama, al-iman qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan, yang artinya amal bagian dari iman. Setelah kita rinci, ucapan ada 2, yaitu qaulul qalbi, qaulul lisan. Amal ada 3, amalul qalbi, amalul lisan, amal jawari. Semuanya adalah iman. Yang kedua, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. yakni yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman seseorang bertambah karena melakukan bentuk-bentuk amal soleh. Ketika orang sholat, dia bertambah imannya. Jika sholatnya ditambah dengan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat sunnah, maka akan bertambah imannya. Bertambah dengan sebab menunaikan zakat, menunaikan sedekah, bertambah ketika dia berpuasa, bertambah ketika dia berhaji, dan seterusnya. Yang artinya setiap orang melakukan taat, maka imannya bertambah. Dan iman berkurang ketika seseorang melakukan maksiat. Jadi setiap orang melakukan maksiat, otomatis imannya berkurang. Dalam arti maksiat mencacati iman. Nah, orang-orang Khawarij berbeda dengan Ahlu Sunnah, dan orang Murji'ah berbeda dari Ahlu Sunnah. Orang Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman. Yang kedua, mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi apa? Iman. Ya walaupun orang berzina, ya imannya tetap sempurna menurut mereka. Yang ketiga, imanun syu'abun wa darajat. Jadi iman syu'abun wa darajat. Yang ketiga, Ahli Sunnah mengatakan iman itu bercabang dan iman itu bertingkat-tingkat. Dan hadisnya kita akan bahas nanti di bab setelahnya. Artinya setelah hadis yang kita baca malam ini, ada 2 hadis yang kita baca. Al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Iman itu 60 sekian
cabang, dalam riwayat 70 sekian cabang. Jadi iman itu bercabang-cabang. Maka digambarkan iman itu seperti pohon kurma dalam surah Al-Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kaliman thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis-sama. Wa darajat, dan bertingkat-tingkat. Artinya keutamaannya, keagungannya, kemuliaannya dari seluruh apa yang merupakan bagian dari iman tidak sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani. Paling tingginya kalimat la ilaha illallah, yang paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Dan rukun Islam yang kita akan pelajari, kedudukan sholat di atas kedudukan zakat. Thalabul ilmi lebih utama dari bersedekah secara global. Artinya amal soleh itu bertingkat-tingkat. Yang keempat, wa ahluhu yatafadalu wa yatafawatu. Yang keempat, ahli sunnah mengatakan ahlul iman, artinya orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat derajatnya. Jadi orang beriman itu imannya bertingkat-tingkat. Seperti digambarkan imannya Abu Bakar tidak seperti imannya Umar. Imannya Abu Bakar tidak sama dengan imannya seluruh para sahabat. Dan iman para sahabat tentunya berbeda dengan imannya kita hari ini. Iman Abu Bakar laisa ka imanina. Jadi tingkat keyakinannya, tingkat amal solehnya, tingkat kesabarannya, ya, tingkat keberanian Abu Bakar As-Siddiq jauh dengan kita. Tidak sama. Sedangkan orang Murji'ah mengatakannya pemilik iman semua sama. Pemilik iman semua sama. Nah, yang kelima, ini bahasan memang masuk dalam masalah iman. Bahwa ahli sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil, minal muwahhidin, minal mu'minin, itu tidak kufur dengan sebabnya, kecuali kalau dia menghalalkan. Jadi la yukaffiru mu'minan bidan bin yusibuhu hatta yastahillahu. Ahli sunnah itu punya keyakinan bahwa seorang mukmin tidak dikafirkan dengan sebab dosanya sehingga ia menghalalkannya. Maksudnya dosa selain syirik. Kalau dia syirik lain, orang berzina, orang mencuri, orang membunuh, orang minum khamar, dia tidak kafir dengan semata-mata melakukan maksiat tersebut, kecuali kalau dia apa? Menghalalkan. Kalau ada orang mengatakan zina halal, kafir. Mencuri halal, kafir. Minum khamar halal, kafir. Orang memakan daging babi, dosa besar.
Tapi kalau tidak menghalalkan tidak kafir. Artinya orang ahli sunnah itu meyakini orang yang melakukan dosa tidak dikafirkan sehingga ia menghalalkan. Sebagaimana orang-orang ahli sunnah juga meyakini usatul mu'minin atau usatul muwahhidin ghairu mukhalladina fiha wa hum tahta masyiatillah. Nah, nanti poin-poinnya kita akan bahas dari 5 poin ini dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Malik. Dan termasuk di dalamnya dalam poin yang kelima itu bahwa ahli sunnah meyakini pelaku-pelaku maksiat dari ahlu tauhid dan pelaku maksiat dari orang-orang beriman, artinya maksiat yang tidak murtad, maka tidak menyebabkan mereka kekal di neraka. Tapi pelaku dosa itu di bawah kehendak Allah. Sudah barang tentu ya pelaku maksiat mu'adu nabina, mereka diancam dengan neraka. Mereka diancam dengan azab. Tapi azab mereka tidak akan kekal. Nah, sekarang mu'allif akan mencantumkan sejumlah hadis untuk menguatkan penjelasan yang 5 tadi. Jadi untuk menjelaskan perkara yang 5 tadi. Jadi antum wajib menghafal yang 5 tadi, yang merupakan akidah Ahlussunnah tentang iman. Pertama, iman itu ucapan dan perbuatan. Kedua, iman itu bertambah dan berkurang. Ketiga, iman itu bercabang dan bertingkat. Keempat, ahlul iman, artinya orangnya, orang mukmin bertingkat-tingkat. Yang kelima, bahwa dosa tidak menjadikan orang murtad dari Islam kecuali kalau dia menghalalkan. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya. Qala bismillah. Babu doa hukum imanukum, atau doa hukum imanukum. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Musa. Qala akhbarana Hamdalah Ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji was shaumi Ramadan. Bab yang baru ini doa hukum imanukum. Kalimat ini diambil sebagai tafsir dari surah Al-Furqan ayat 77. Jadi diambil dari tafsir surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 77. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, kita tahu bahwa surah Al-Furqan ini di ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi manusia
pilihan, manusia pilihan dari orang-orang soleh. Maka di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul may ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum wa sawfa yakunu lizama. Itu ayat yang ada dalam surah Al-Furqan ayat 77. Lalu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qaulu du'a'ukum imanukum. Wa hadhihi kalimah tafsir liturjumah hadhihi ummah wa huwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini berupa tafsir dari Abdullah Ibnu Abbas terhadap ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 77. Qul, katakan, yaitu wahai Muhammad, Maya maubikum rabbi, Allah Ta'ala tidak memberikan udzur kepada kalian. Artinya Rabbku tidak memberikan udzur kepada kalian. Artinya kalian kufur tidak ada udzur, tidak akan ada toleransi. Laula du'a'ukum, di sini diartikan doa ada lebih makna taat, artinya ketaatan. Jika kalian mendustakan, maka Allah akan mengadab kalian. Artinya azab itu pasti akan menimpa kalian, dan kalian akan masuk neraka dengan sebabnya. Kalimat ini dibawakan oleh Imam Bukhari sebagai dalil tentang masalah iman, di mana Imam Bukhari memaksudkan di sini poin penting bahwa amal bagian dari iman. Jadi dari kalimat ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa amal bagian dari iman. Karena makna taat, makna doa di dalam kalimat ini memiliki makna, yakni taatullah wa ibadatihi, yaitu taat kepada Allah dan ibadahnya. Jadi diartikan ibadah, taat. Dan tentunya kita tahu doa bilugah, doa dalam bahasa artinya adalah tolak, yaitu meminta. Dan biasa dikatakan doa itu tolak minal adna ilal a'la, yaitu permintaan dari bawah ke atas. Itu identiknya doa. Wal amru at-tolak minal a'la ilal adna. Kalau perintah adalah amr itu perintah dari atas ke bawah. Kalau doa tolak dari bawah ke atas, yaitu permintaan hamba kepada Allah. Dan doa itu memiliki dua hakikat. Sebagaimana mungkin antum sudah belajar dalam ilmu akidah, doa itu ada dua. Yang pertama adalah doaul masalah, doa yang artinya tolak, yang maknanya doa permintaan. Seperti orang mengatakan Allahumma firli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni.
ini adalah tolak, yaitu soal, yang artinya adalah permintaan. Sedangkan yang kedua dikenal dengan du'aul ibadah, wa huwa fi'lu ta'at, yaitu perbuatan ta'at. Jadi doa yang mananya ta'at. Dan du'aul ibadah mutabamminun li du'ail masalah. Dan doa ibadah itu mengandung doa masalah. Limadha? Li'anna al-'abda lamma yusalli annahu yarju thawab Allah wa yakhafu min iqabihi. Setiap doa ibadah mengandung doa masalah. Kenapa? Karena ketika orang melakukan ibadah, maka dia mengandung doa, yaitu dia meminta kepada Allah sesuatu yang dia inginkan, yaitu pahala. Ketika orang sholat, otomatis dia mengharapkan pahala. Ketika orang bersedekah, ketika orang berzakat, ketika orang menunaikan ibadah haji, ketika orang berjihad, maka dia adalah meminta kepada Allah pahala dan menginginkan permintaan kepada Allah. Maka dinamakan du'aul ibadah, du'aul masalah. Lalu Imam Bukhari membawakan tafsir dari surah Al-Furqan ayat 77 berupa ucapan Abdullah bin Abbas, ingin menjelaskan bahwa amal soleh adalah bagian dari iman, karena telah menamainya bahwa doa itu adalah iman. Jadi doa itu adalah iman, yaitu taat dan amal soleh. Itu taat dan amal soleh. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala mengetengahkan hadis dari Abdullah ibnu Umar. Jadi mengetengahkan hadis dari Abdullah ibnu Umar. Dan ini adalah sebagai hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi dibawakan oleh Imam Bukhari di sini sebagai hadis pertama, karena belum ada hadis sebelumnya tentang Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar tentunya di sini adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Abdullah bin Umar ini sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat agung. Beliau adalah orang yang memiliki kecakapan, kecerdasan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Maka disebutkan di sini buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 fondasi. Jadi dibangun di atas 5 fondasi, yaitu syahadatain. Itu orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat yang pertama. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini dan dalam redaksi hadis ini, Imam Bukhari mendahulukan haji dari Ramadan. Dan apa yang kita tahu mungkin dalam
tingkatan rukun Islam yang ma'ruf di kalangan kita, bahwa rukun yang pertama adalah syahadat, rukun yang kedua adalah sholat, rukun yang ketiga adalah zakat, rukun yang keempat adalah puasa, rukun yang kelima adalah haji. Tapi apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini, taqdimul haji ala Ramadan, ini ala shaumi Ramadan, di mana Imam Bukhari mendahulukan haji dari Ramadan. Dan dalam riwayat Muslim mendahulukan puasa dari haji. Tapi ditinjau dari sisi sanad dan riwayat yang paling banyak memang mendahulukan haji dari puasa. Jadi mendahulukan haji dari puasa. Rukun Islam yang 5 yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar ini dikenal dengan Da'aimul Islam, yaitu yang dikenal dengan pondasi Islam, yaitu Da'aimul Islam, yaitu pondasi Islam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwa Da'aimul Islam, jadi Da'aimul Islam atau dikenal dengan Arkanul Islam, itu ia tafawud wa yatafawal, bahwa rukun Islam yang 5 ini bertingkat-tingkat. Jadi rukun Islam yang 5 ini bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya, konsekuensinya, artinya keutamaan kedudukannya. Kemudian konsekuensinya kalau meninggalkannya, konsekuensinya apa? Maka itu berbeda-beda dari yang 5 rukun ini. Ini menunjukkan bahwa iman tidak sama. Nanti kita bahas. Dan ketika disebutkan 5 berarti iman itu apa? Bercabang. Jadi ketika disebutkan 5 berarti iman apa? Bercabang. Ketika disebutkan ada susunannya, maka menunjukkan iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Karena kita tahu ya, meninggalkan sholat beda dengan hukum meninggalkan apa? Zakat. Kalau meninggalkan sholat, jumhur ulama hadis, para sahabat, para tabi'in itu kafir hukumnya. Tapi hampir dikatakan ijma, kecuali riwayat dari Imam Ahmad, dan itu dikatakan Imam Ahmad pun telah rujuk, artinya dari ucapannya bahwa meninggalkan zakat selama mengimaninya itu tidak kafir. Berarti apa? Kedudukan sholat di atas kedudukan apa? Zakat. Menunjukkan iman itu bertingkat. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa rukun yang 5 ini ada dikenal dengan rukun di atas rukun. Apa yang dimaksud rukun di atas rukun? Maksudnya yang 4 itu dibangun di atas rukun pertama. Jadi yang 4 dibangun di atas rukun yang pertama. Yang artinya kalau ada orang sekarang menunaikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, haji, tapi dia tidak berikrar syahadatain, maka tidak sah. Dan amalnya tidak akan apa? Tidak akan diterima. Maka diartikan rukun di atas rukun. Yani ar-ruknu fawqa rukni. Rukun di atas rukun. Kenapa dikatakan rukun di atas rukun? Bahwa sholat, puasa, zakat, haji itu di atas rukun yang pertama. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama asyhadatani ruknul a'dham. Jadi ruknul a'dham, rukun yang paling besar. Karena sepakat jika orang sholat
Jika orang zakat, berhaji, berpuasa, maka tidak akan apa? Tidak akan bermanfaat itu semua. Sehingga ia mengikrarkan kalimat syahadatain, mengamalkan konsekuensinya. Pelajaran yang keempat dari hadis ini, dan ini berkaitan dengan iman. Itu bahasan penting bahwa Imam Bukhari juga akan menjelaskan di sini antara hubungan Islam dengan iman. Jadi antara hubungan Islam dengan iman. Islam dengan iman di kalangan para ulama seolah-olah terjadi perbedaan tentang masalah ini. Yaitu dari sisi perbedaan antara iman dengan Islam. Jadi perbedaan antara iman dengan Islam. Maka para ulama berbeda pendapat pada 3 kaul. Ada yang mengatakan iman adalah Islam. Jadi ada yang mengatakan iman adalah Islam. Dalam arti Islam ya iman, dan iman adalah apa? Islam. Dan para ulama mengatakan inilah pendapat Imam Bukhari. Dan mereka berdalil dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Islam adalah iman. Contoh, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa sabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, kalau ini disebutkan Islam ya masuk di dalamnya apa? Iman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang mengatakan al-Islam ghairul iman. Islam adalah bukan iman. Jadi dibedakan antara Islam dengan iman. Contoh dalam Al-Quran ini jelas bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35 ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan muslim kemudian apa? Mukmin ya. Kalau dibedakan menunjukkan apa? Beda. Dalam surah Al-Ahzab ayat 14 ya. Qalatil a'rab amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi seolah-olah di sini menyebutkan Islam bukan apa? Iman. Pendapat yang ketiga yang mengatakan dengan kaidah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a.
Pendapat yang ketiga bahwa iman dengan Islam mutadakhilan wa mutalaziman. Yani mutadakhilan wa mutalaziman. Artinya bahwa iman dengan Islam itu saling berkaitan. Satu masuk kepada yang lainnya masuk kepada yang lainnya. Tapi dalam kategori idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Artinya kalau iman disebutkan menyendiri dan Islam disebutkan menyendiri, maka iman mengandung makna Islam dan Islam mengandung makna iman. Jadi kalau iman disebutkan menyendiri tanpa digandengkan dengan kalimat Islam, maka iman mengandung makna Islam. Seperti akan datang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah ila akhir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya di situ berarti iman ya amal. Jadi menyebutkan iman dan amal saleh, yang itu adalah Islam yang tadi. Wa idza istama'at taraq, dan apabila disebutkan iman dan Islam bergandengan, maka iman memiliki makna khusus dan Islam memiliki makna khusus. Wa yaqul al-iman ma fil batin wal islamu ma fil zahir. Maka kata mereka, kalau disebutkan bergandengan, maka iman memiliki makna khusus dan Islam memiliki makna khusus, yaitu iman berkaitan dengan batin. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, iman antum mina bil qalb antum mina billahi wa malaikatihi. Ketika beliau ditanya Islam, apa itu Islam? Ia mengikrarkan kalimat syahadatain, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian apa? Puasa. Kalau dalam riwayat dikatakan puasa dulu baru apa? Baru haji. Ya. Sampai di sini. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kembali dalam bahasan yang keempat, tadi dari hadis keempat tentang masalah iman dengan Islam. Bahwa di sini ada 3 pendapat, dan pendapat yang ketiga yaitu yang mengatakan idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dan dari sisi hakikat lafaz tentunya iman dengan Islam berbeda, tapi mutadakhilani mutalaziman. Dalam arti Islam mengandung makna iman dan iman mengandung makna Islam. Hanya saja dalam perinciannya, jika iman dengan Islam disebut menyendiri, maka iman mengandung makna Islam dan Islam mengandung makna iman. Dan apabila iman dan Islam disebutkan bergandengan, maka mengandung makna yang berbeda, yaitu iman berkaitan dengan yang batin dan Islam berkaitan dengan yang zahir. Iman itu berkaitan dengan yang nampak. Jadi Islam itu berkaitan dengan yang nampak, seperti mengikrarkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga ini tentunya yang wajib, yang paling kuat dari
pengistilahan tentang masalah iman dan Islam. Sebagaimana tercantum dalam hadis Jabir ketika Nabi Sallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini pelajaran yang keempat dari hadis Abdullah bin Umar. Pelajaran yang kelima dari hadis Abdullah bin Umar ini tentang penyebutan tingkatan dan hakikat Islam. Dan ini akan berpengaruh nanti poin-poin berikutnya. Yaitu tentang hukum kepada seseorang. Jadi al-hukmu ala rajul, hukum kepada seseorang. Kaidah ahli sunnah mengatakan al-hukmu ala zahir. Jadi hukum itu kepada yang zahir. Adapun yang batin adalah urusannya berkaitan dengan Allah. Maka ada orang yang dihukumi Islam secara zahir dan secara batin. Maka ini yang dikenal dengan mukmin hakiki. Yang zahirnya muslim, dia mengikrarkan kalimat syahadatain dan nampak amal-amal Islam. Dan hatinya pun beriman. Maka itu mukmin di dunia, mukmin di akhirat, ya. Dan mereka itu mukmin yang hakiki. Ada orang-orang yang dihukumi secara zahir di dunia kafir dan kafir juga nanti yaumul qiyamah. Jadi kafir secara zahir dan kafir secara batin. Maka ini yang dinamakan kufur asli, kufur asal. Dan ada yang ketiga, yaitu orang yang dihukumi secara zahir mukmin, tapi hatinya tidak mukmin. Artinya orang-orang yang dihukumi secara zahir muslim atau tentunya mukmin, tapi batinnya tidak. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka yuhkamu fid dunya bi ahli iman atau bi ahli Islam bi zahir. Yaitu dihukumi di dunia itu dia sebagai muslim atau mukmin secara zahir, karena mereka mengucapkan syahadat, mungkin juga bersama-sama dengan orang mukmin, tapi hatinya tidak beriman. Itu apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nas ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 3 kelompok manusia, yaitu al-mu'minul muslimul haq, wal kafir, wal munafik. Orang-orang beriman disebutkan dalam 5 ayat pertama. Jadi orang beriman disebutkan dalam 5 ayat pertama. Orang kafir disebutkan dalam 2 ayat. Dan orang-orang munafik disebutkan dalam 13 ayat. Ya, jadi 20 ayat itu kan berbicara tentang 3 kelompok manusia: mukmin, kafir, munafik. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Maka ini yang dinamakan tata alaq bil asma. Jadi bahasa iman itu berkaitan dengan penamaan: mukmin, muslim, kafir, munafik. Dan ini asma, nama. Kenapa saya jelaskan dulu ini? Biar nanti itu betul-betul paham.
apa yang kita akan bahas dari perincian masalah iman. Jadi artinya tidak ada yang menjadi sulit nanti. Jadi dalam belajar itu kan pegang dulu tangkainya, nanti perinciannya paham. Kalau orang dirinci tapi awalnya tidak tahu, tidak nyambung. Kita tahu dulu perincian iman ini. Nah, yang terakhir, keenam, kita tahu tadi bahwa rukun Islam ini bertingkat-tingkat itu kan. Jadi tidak dalam satu apa? Derajat. Maka yang kelima ini adalah tarku hadihi da'ain aw tarku hadihi al-arkan aw naqul zawalu hadihi al-arkan. Kan dikatakan rukun Islam. Ya namanya rukun itu kalau tidak ada berarti tidak sah kan, itu kalau rukun asalnya. Maknanya. Maka bahasan yang kelima ini, kalau orang meninggalkan rukun-rukun yang lima ini, apa konsekuensinya? Jadi apa konsekuensinya? Apakah kafir atau bagaimana? Apakah kafir atau bagaimana? Atau tidak ada pengaruh sama sekali, kan gitu. Masalahnya ini, karena ini Murji'ah dan Khawarij bahasa. Kalau meninggalkan salah satu rukun yang lima ini, atau meninggalkan semua rukun, otomatis apakah kafir atau sama sekali tidak mempengaruhi apa? Iman. Maka ini perbedaan ahli sunnah, Murji'ah dan Khawarij. Dari sisi ini kita harus tahu. Tadi sudah diajarkan rukun yang lima ini bertingkat-tingkat. Dan tadi sudah dikatakan ruknun fawqa rukni, rukun di atas rukun. Apa artinya rukun di atas rukun? Sepakat bahwa rukun Islam yang 4, sholat, zakat, puasa, haji atau haji puasa, itu dibangun di atas rukun yang pertama. Dalam arti kalau orang ditakdirkan melakukan rukun yang 4 tapi tidak berikrar, beritikad, beritikad, berkeyakinan dengan rukun yang pertama, maka iman dia adalah apa? Bukan mukmin, bukan muslim, dan tidak bermanfaat semua amalan yang 4. Maka di sini dikatakan rukun pokok. Maka bahasannya sepakat, pertama, sepakat para ulama, jika orang meninggalkan rukun pertama, maka dikatakan oleh para ulama yazulu bizawalihi. Artinya tidak ada iman dengan sebab tidak adanya. Jadi yazulu bizawalihi. Hanya saja dalam poin pertama, kalau orang tidak meyakini dalam hati dan tidak mengikrarkan dalam lisan, maka disepakati dia yang dinamakan kufur asli. Kalau orang
mengikrarkan dalam lisan tapi tidak meyakini dalam hati, maka dia dinamakan siapa? Munafik. Tapi dihukumi di dunia apa? Muslim. Kalau ada orang sekarang ikrar syahadatain, lalu sholat sama kita, tapi dalam hatinya kafir, maka dia dalam dunia dihukumi apa? Muslim. Tapi di akhirat dia adalah kafir. Artinya dia tidak bermanfaat kesaksian. Maka rukun yang pertama ini wajib diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan apa? Konsekuensinya. Jadi diamalkan konsekuensinya. Sehingga dikatakan pertama yang harus dipelajari oleh manusia adalah kalimat apa? Syahadatain. Jadi yang pertama wajib dipelajari, yang pertama wajib diamalkan konsekuensinya adalah kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang alul kalam yang mereka mengatakan yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah an-nadru bi mulukati sama, yaitu melihat kepada ciptaan alam semesta, ciptaan Allah Ta'ala, untuk mengetahui adanya Allah. Tapi itu sesat, ya, menyimpang. Dan jika orang, ini poin keduanya, artinya tadi kan jika tidak mengatakan, tidak mengikrarkan, tidak meyakini kalimat ini, maka hukumnya apa? Kafir. Atau orang mengikrarkan kalimat ini, tapi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat ini, maka dia pun kafir, mukhrik an millati dinil Islam. Orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi nyembahnya Roh Kidul, atau dia meminta kepada penghuni kubur, atau dia meminta kepada jin, musyrik, maka tidak bermanfaat kalimat syahadatan. Maka dikatakan oleh para ulama, untuk rukun pertama ini orang mukmin mesti tahu 5 perkara. Walaupun tidak dibahas sekarang, nanti dibahas di tempatnya, tapi ini mukadimah, tahu 5 perkara kan? An yakuna aliman bi ma'naha, aliman bi arkaniha, aliman bi ruku'iha, aliman bi muqtadaha, aliman bi nawaqidiha. Jadi setiap orang yang berikrar dengan kalimat syahadatain, maka ia mesti melangkah untuk memahami 5 perkara. Tidak sah antum belajar Islam tanpa mempelajari 5 perkara. Yang pertama, ngerti tentang makna la ilaha illallah, mengerti tentang makna wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya maknanya lama buddha bihaqqin ilallah, lama bu'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna. Tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah Ta'ala. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Tidak ada yang layak ditaati secara mutlak kecuali siapa? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna. Yang kedua adalah memahami rukunnya. Rukun la ilaha illallah, menafikan, meniadakan dan menetapkan, yaitu mengingkari seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau orang menyembah Allah tapi menyembah yang lainnya, tidak bertauhid dan tidak sah ikrar. Yang ketiga, memahami syarat, yaitu ada 7 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, yang disebutkan oleh Muhammad bin Munabih, yang disebutkan oleh Wahab Ibn Munabih, seorang ulama besar, Wahab bin Munabih. Dan ini ijma, syaratnya ada 7. Cari aja ya, nanti ini di bab lepas. Yang keempat,
ma'rifatul muqtabaha, yaitu mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Al-wala wal bara. Loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang beriman. Loyalitas kepada syariat Islam, loyalitas kepada iman, loyalitas kepada tauhid, loyalitas kepada setiap kebaikan. Bara, berlepas diri dari setiap kekufuran, kesyirikan, setiap maksiat, setiap bid'ah. Ini konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kalau ada bara, kalau ada wala kepada yang dibenci Allah, maka mencacati imannya. Bisa hilang, bisa cacat saja. Tergantung kadar walanya ini. Yang kelima, mengetahui pembatalnya. Kalau antum belajar sifat wudu, harus tahu pembatal wudu. Kalau antum belajar sholat, belajar pembatal sholat. Kalau antum puasa, tahu pembatal puasa. Haji ada pembatal haji. Umroh ada pembatal umroh. Apalagi syahadat. Orang yang belajar tauhid tapi tidak belajar pembatalnya, dan orang belajar iman tapi tidak belajar pembatalnya, sama seperti orang wudu tidak tahu pembatalnya. Ini konsekuensi belajar. Rinciannya ya rinci. Ini dalam bab akidah khusus. Itu yang pertama. Adapun rukun yang 4, yaitu sholat, zakat, puasa, haji atau haji puasa. Maka para ulama mengatakan sebagai berikut: man antaraha aw man jahada aw man kadzdzaba bi wujubiha bi masyru'iyatiha wa huwa kafirun waridatun adinil Islam. Kalau orang mengingkari, menentang, mendustakan tentang hukum-hukum yang 4 ini, tentang disyariatkannya amalan-amalan yang 4 ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Yani man lam yusalli wa huwa jahidun biwujubiha wa huwa munkirun biwujubiha wa huwa mukadzibun biwujubiha fa huwa kafirun murtadun an dinil Islam wa in takallama bi syahadatain. Rukun yang 5 ini, artinya rukun yang 4-nya itu, kalau orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia berkata, saya tidak meyakini sholat itu wajib, maka kafir, keluar dari Islam. Tidak bermanfaat kalimat syahadat itu. Demikian juga mengingkari wajibnya zakat, mengingkari wajibnya puasa, mengingkari wajibnya haji, maka dia adalah kafir, mukhrijan min al-din Islam. Wa huwa al-ijma', dan ini sepakat. Wa man taraka syai'an minal arkanil arba ma'a intiqal biwujubiha faqad ikhtalafa ulama. Adapun orang yang meninggalkan amalan rukun yang 4 tapi meyakini tentang wajibnya, maka terjadi perbedaan para ulama tentang hukum, apakah dia kafir atau tidak. Walakin ajma' alaihi ulama anna man taraka syai'an minha takasulan wa tahawunan faqad waqa'a 'alal kabirah minal kabair. Tapi sepakat para ulama bahwa orang yang tidak menunaikan yang 4 tadi tapi mengimaninya, tapi meninggalkan karena orangnya malas, ya, imannya lemah, ya, maka dia masuk pada dosa besar. Jadi masuk pada dosa
besar dan mencacati apa? Imannya. Jadi mencacati imannya. Maka dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan penyimpangan, penyelisihan kepada hukum tidak mempengaruhi iman. Itu tidak benar, karena sudah dibahas tadi konsekuensinya. Dan juga membantah kepada kaum Khawarij yang mengatakan setiap pelaku dosa besar dia adalah apa? Kafir. Adapun perincian mana yang kuat di antara tadi, nah itu dibahas dalam tempat-tempatnya seperti hukum meninggalkan sholat, nanti kita bahas. Tapi pencantuman hadis rukun Islam yang 5 oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa amal bagian dari iman. Sholat adalah iman, zakat adalah iman, puasa adalah iman, haji adalah iman. Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Dan nanti akan dicantumkan hadis-hadis satuannya. Sholat adalah iman, ada bahasanya. Cuma disebutkan dulu global dengan mencantumkan hadis Bunyal Islamu ala maksud. Jadi Islam dibangun di atas 5 fondasi. Ya. Itu pembahasan tentang hadis ini. Hadis. Dan di sini kita tahu bahwa iman itu bercabang-cabang, bahwa iman itu adalah bertingkat-tingkat. Dan digambarkan oleh Nabi Sallam, iman itu adalah seperti bangunan. Karena digambarkan apa? Ada da'in, ada apa? Ada pondasi. Menunjukkan kalau ada pondasi mesti ada apa? Cabangnya. Kalau ada akar, ada batang, ada dahan-dahan, ada ranting-ranting, ada daun, ada buah. Dan digambarkan seperti bangunan. Seperti apa? Bangunan. Maka di dalam surah Ibrahim ayat 24 ayat 25 Allah berfirman, "Daraballahu alam tar kaifa daraballahu mathalan kalimat thayyibah." Kalimat thayyibah kalimat taqwa. Bahwa kalimat taqwa la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis-sama tu'ti ukulaha kulahin min idni rabbih. Maka iman itu digambarkan ada 3 di sini. Yaitu apa? Pakal, kalau kita mengatakan akar mungkin ya. Kemudian batang yang mencakup ranting, dahan, daun, kemudian apa? Ada buah. Itu digambarkan seperti itu. Dalam hadis yang akan datang nanti di dalam Kitabul Ilmi, tentang kitab ilmu, bahwa Nabi SAW menggambarkan iman itu seperti pohon kurma. Jadi iman itu seperti pohon kurma. Dan penjelasannya kita akan masuk di hadis di pembahasan bab yang ketiga dari Kitabul Iman, dari Kitabul Iman. Dan ini dimaksudkan oleh Imam Bukhari, iman itu bercabang, iman itu bertingkat-tingkat, iman itu punya cabang, iman itu darajat, dan orang beriman bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan di malam ini, dan kita membuka pertanyaan. Silakan. Punya pertanyaan mau ditulis silakan, langsung juga sih.
Jelas ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat. Apakah beliau radhiyallahu anhu menganggap murtad yang tidak membayar zakat? Ini pertanyaan bagus ya. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq salah satu asnaf. Ini alladzina yuqatilunahum. Abu Bakar As-Siddiq salah satu asnaf. Orang-orang yang diperangi Abu Bakar Siddiq atau yang diperintahkan untuk diperangi oleh Abu Bakar Siddiq saat itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama alladzi yadda'i an-nubuwah. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mengklaim mengaku jadi nabi, itu nabi palsu, seperti Musailimah al-Kadzdzab, kemudian saja Al-Unsi. Itu 3 tokoh utama yang mengaku jadi nabi palsu. Yang kedua adalah al-murtadun, yaitu orang-orang yang murtad. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, martadda martadda, maka murtadlah orang yang murtad. Yang ketiga adalah mani'uz zakat, orang-orang yang mereka bersekongkol menolak menyerahkan zakat kepada Amirul Mukminin. Maka mereka dimasukkan adalah ahlul bughal. Ahlul bughal. Itu pahami dulu 3. Dan orang yang diperangi dalam Islam, jadi siapa yang berhak diperangi atau siapa yang berhak dibunuh dalam Islam? Para ulama dan dalil menunjukkan ada 2 kelompok. Alladzi yuqtalu riddan, walladzi yuqtalu haddan. Jadi kami bermukodimah ini. Yang diperangi atau yang dialirkan darah melalui tangan Amirul Mukminin, Qadi, atau yang diperintahkan oleh Amir. Itu ada 2. Ada yang dialirkan darahnya karena dia murtad, dianggap keluar dari Islam, seperti dibunuhnya ya tukang-tukang santet, bukannya apa? Yaitu apa? Tukang-tukang sihir gitu kan. Kemudian orang yang murtad. Yang kedua, orang yang dialirkan darah karena hukuman, bukan karena kafir. Orang yang membunuh diqisas. Orang yang berzina muhsan itu dapat dirajam. Mutawari, begal dalam bahasa kita itu apa? Dicincang, bukan apa? Bukan potong tangan, begal-begal. Orang yang merampas di jalan itu tidak dipotong tangan, mereka dia apa? Dicincang. Nah, jika antum paham ini, paham 2 poin tadi, maka bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, bahwa yang diperangi oleh Abu Bakar itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang murtad, berarti diperangi karena kafir. Yang kedua yang diperangi karena mengaku jadi nabi, maka diperangi karena dia juga apa? Kafir. Yang ketiga karena tidak menunaikan zakat, tapi bukan sekedar tidak menunaikan. Karena orang yang tidak menunaikan zakat dalam Islam
itu berhak diambil hartanya secara paksa oleh Amirul Mukminin, bukan oleh ketua masjid. Amirul Mukminin itu yang ambilnya, artinya as-sa'i. Boleh diambil. Makanya dalam negara Islam itu ada as-sa'i, ada orang yang pembidik harta kaum muslimin, artinya yang khusus melihat pasar kaum muslimin, siapa saja yang kayanya di daerah ini, mana peternaknya, mana petaninya, gitu kan. Lalu ditaksir berapa hartanya. Lihat, ini harus sangat itu. Dan jika tidak menunaikan secara mintibi nafsihi, artinya dengan pilihan jiwanya, maka diambil sama Amirul Mukminin. Ambil tuh. Kalau dia punya 200 kambing, berarti diambil zakatnya 2 kambing. Ya. Tapi ada batasan, jangan mengambil yang paling gemuknya, yang pertengahannya. Wa iyyaka wa qariyal amwali. Kalau dia bersekongkol, maka diperangi. Tapi itu hadda, bukan apa? Bukan karena hutang. Maka yang diperangi oleh Abu Bakar itu ada 3 kelompok. Tapi kenapa disatukan itu? Alasannya 2, karena kejadiannya sama gitu ya. Jadi kejadiannya sama seolah-olah hukumnya sama, padahal beda gitu. Yang kedua, karena berada dalam satu areal juga, mereka berkumpul dalam satu areal. Sehingga diperangilah oleh Abu Bakar Siddiq dalam satu keadaan. Padahal alasan memeranginya berbeda-beda. Jadi tidak menjadi dalil bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak menunaikan zakat berarti mereka adalah kafir karena alasan tadi. Dan penjelasannya banyak ya dalam syarah-syarah seperti oleh Imam Syaukani dalam kitab Nilaul Qur'an. Tadi disebutkan bahwa berhaji termasuk ke dalam iman. Terus bagaimana bagi orang yang masih belum bisa melaksanakan haji, padahal iman itu belum, apakah iman itu belum sempurna atau bagaimana? Ya. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji dan dia meyakini wajibnya haji, meyakini keutamaannya, meyakini keagungannya, dan dia punya keinginan untuk menunaikan haji, tapi dia belum punya kemampuan, maka tidak mencacati imannya. Karena imannya adalah cukup dan niat baginya adalah apa? Cukup. Adapun melaksanakan perintah itu yang berkaitan dengan kudrah, maka Allah telah memberikan toleransi dengan mengatakan apa? Wattaqullaha mastata'tum. Wattaqullaha mastata'tum. Apakah boleh kita mengharapkan pahala dari Allah? Dan apakah boleh kita mengharapkan masuk surga? Wajib. Wa man yaqul ana al-imana mujarradil mahabbah ana al-ibadata mujarradil ibadah bahwa zindiq. Siapa yang berkata ibadah itu cuma karena alasan cinta, maka ini adalah zindiq. Walidzalika qala ulama man abadallaha ta'ala bil khaufil mujarrad bahwa khariji, wa man abadallaha ta'ala bil raja'i mujarrad bahwa murji, wa man abadallaha ta'ala bil mahabbatil mujarrad bahwa zindiq, wa man abadallaha ta'ala bil mahabbati wal raja' wal khauf wa muslimun mu'minun sunni.
siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, tidak ada roja, tidak ada mahabbah, maka dia adalah khariji, yaitu khawarij. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata pengharapan saja, maka dia adalah murji'ah, yang mengatakan maksiat tidak mempengaruhi apa? Iman. Yang mengatakan maksiat mengeluarkan orang dari Islam, itu khawarij. Karena khauf saja, ini roja saja. Kalau orang beribadah dengan hanya cinta saja, maka dia adalah zindik. Maka muslim itu, mukmin itu katair, seperti seekor burung. Dua sayapnya adalah khauf dan roja, dan kepalanya adalah mahabbah. Apa makna dari tagut? At-tagut fi lughati muzawajatul had. Tagut adalah orang yang melampaui batasan. Artinya muzawajatul haddi syar'i, melewati batasan syar'i. Wa ru'usu tawagit khamsah. Dan pemimpin tagut, kata para ulama ada 5. Siapa pemimpin-pemimpinnya? Iblis, la'natullah, as-sahir, wal-kahin, alladhi yada'i nubuwah, walladhi yahkumu bi ghairi dinillah. Itu ru'usul tawagit, pemimpin apa? Tagut yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi tagut dari sisi awal setiap yang melampaui batas. Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna jahima hiya ma'wa. Wa amma apa ya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa. Apakah semua amal hati, niat baik maupun niat buruk akan diberi pahala? Bagaimana maksud hadis yang mengatakan bahwa niat buruk yang tidak jadi dikerjakan tidak akan dicatat? Hadisnya sudah jelas ya, bahwa Nabi SAW mengatakan apabila orang berniat kebaikan dan dia mengamalkannya, maka akan dilipat gandakan 10 sampai 700 dan tidak terhingga. Dan apabila dia berniat tapi tidak mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan satu apa? Pahala. Dan jika seseorang berniat pada kejelekan lalu dia mengamalkannya, maka akan ditulis satu kejelekan. Dan apabila dia meniatkan satu keburukan dan tidak mengamalkannya, maka tidak akan dicatat amal kejelekan. Wa hadza fadlun minallah, dan ini adalah karunia dari Allah. Pertanyaan terakhirnya, apakah setiap orang yang melakukan berniat kejelekan dan tidak melakukannya itu tidak akan dapat dosa? Jawabannya tidak. Karena ada hadis lain, al-qatil wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan terbunuh ke neraka. Waqala ashabah hadzal maqtul famadal hadzal qatil famabalul maqtul. Ya, kalau yang membunuh ke neraka ya saya paham. Tapi bagaimana kok yang membunuh, yang terbunuh ke neraka? Qala kana harisan ala qatli akhihi. Maka Nabi SAW mengatakan dia sangat ingin membunuh saudaranya, cuma kepehulaan, cuma keduluan, dia terdahului gitu ya. Sebenarnya dia ingin membunuh. Maka para ulama menjelaskan. Contohnya gini, ada orang ingin melakukan zina,
udah telepon dengan si fulana, udah pesan hotel, kamarnya udah ditentukan, perempuannya juga udah nunggu, naik mobil tabrakan, nggak jadi berzina, tetap dicatat karena dia melakukan meninggalkannya karena ada penghalang saja. Orang akan mencuri di sebuah rumah yang terkenal kaya, udah dipelajari seminggu yang lalu, jalan kesananya kemana, kalau lari kemana, kalau ada polusi kemana gitu. Tiba-tiba di depan rumah orang yang akan dicuri itu ada tabrakan mobil, polisi di situ berkumpul, balik diri gitu. Akhirnya tidak jadi nyuri, ya, tetap dicatat kejelekan. Kenapa? Karena himahnya udah melakukan muqaddimah wa asbab. Dia telah melakukan sebab dan telah melakukan apa? Jalan-jalan. Adapun orang yang niat, apa antum tidak pernah berniat? Saya aja suka berniat ya. Pas lihat wanita cantik ya, alangkah indahnya kalau ini milik saya. Atau mungkin terbetik dalam hati ingin berzina ya. Dan orang yang sehat pasti begitu, harus melihat. Makanya dilarang 2 kali lihatnya, gitu kan? 3 kali, sekali tapi lilat. Juga bukan begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa iman Allah Ta'ala memberikan fadl kepada kita, artinya karunia bagi orang yang terbesit tapi tidak melakukan sebab, tidak ada dosa. Tidak ada dosa baginya. Dan ini fadlun minallah, karunia dari Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, kalau orang kafir masuk Islam, ya, maka semua dosa di masa kafir itu akan dihapus setelah jika dia membaikkan Islamnya. Dan jika dia melakukan kebaikan di masa Islam, suka berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, dermawan, melakukan bagian-bagian dari Islam, masuk Islam, nanti akan jadi pembendaharaan amal yang dicatat setelah masuk Islam. Itu fadlun, karunia. Kalau kejelekan tidak akan diikut sertakan, kecuali yang tidak bertobat. Kalau orang itu berzina masuk Islam, apakah terhapus? Ya tidak. Kalau dia masih berzina, dia harus taubat dari berzina, maka terhapus yang sebelumnya. Dan tentunya ini karunia Allah kepada kita. Kalau karunia jangan ditanya-tanya, jadi sulit nanti. Kenapa? Yang kalau ini begini, kalau ini begini, ya terima aja. Itu kan fadlun minallah. Fadlun minallah. Seperti antum kan ya. Kalau dalam dunia di perusahaan gitu, kok yang lain didenda, saya enggak, gitu kan? Antum pernah nggak bertanya seperti itu? Ya enggak lah, itu fadlunnya kepada saya. Manusia juga begitu. Kepada Allah juga jangan ditanya-tanya, ya kenapa gitu? Karena itu merupakan karunia Allah Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan terakhir ya. Di sisi lain, apakah Allah zalim? Hambanya yang lain diampuni, hambanya yang lain tidak diampuni. Kalau orang melakukan dosa kan, selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik, maka akan diampuni. Tapi pengampunan itu tahta masyiatillah. Lalu ada orang bertanya, kalau begitu Allah zalim, kira-kira jawabannya apa? Seperti orang Yahudi pernah protes kan? Yahudi yang bekerja dari pagi sampai zuhur dikasih 1 kilo. Nasrani yang bekerja dari zuhur sampai asar dikasih 1 kilo. Umat Islam bekerja dari asar sampai maghrib dikasih 2 kilo. Kenapa katanya waktunya sedikit kok lebih banyak pahalanya? Maka dijawab, apakah aku mengurangi hak kamu? Ya tidak. Ya ini karunia saya katanya kepada hamba. Nah, zalim memiliki makna kan at-tasarruf fi milkil ghair. Yang namanya zalim itu menggunakan milik orang. Au akhdhu fi haqqil ghair. Atau mengambil
milik orang. Nah sekarang Allah memberi pahala kepada seseorang dan mengampuni kepada seseorang, tidak mengampuni kepada seseorang, zalim enggak. Allah tidak akan pernah mengurangi pahala hambanya. Sekarang orang beriman dikurang-kurangi enggak. Tapi ketika Allah Ta'ala, saya ampuni ya, hak Allah. Karena yang dimaksud zalim itu, tasarruf itu, ada uang orang dipakai oleh saya, zalim. Atau mengambil hak orang, zalim. Nah sekarang Allah memiliki segala sesuatu. Maka apa yang Allah inginkan, kehendaki, maka tidak ada berkaitan dengan apa? Kezaliman kepada apa? Sampai di sini bahasan kita di malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.